Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita belajar sama-sama. Kita mau lebih dekat lagi, lebih mengerti lagi hatinya Tuhan pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Tuhan, selamatkan jiwa kami. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkatku jadi anakmu, angkatku jadi anak. Dalam bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi Dia, bagi Dia segala
Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Thank you Jesus for today Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hanya namamu yang layak kami tinggikan dan kami puji Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau tetap setia, Engkau tetap mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan, biarkan kami Tuhan mau Tuhan lebih dekat dengan hati Engkau Tuhan, lebih mengerti Tuhan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bukan hanya menjadi orang yang mengerti, tetapi menjadi pelaku firman-Mu juga Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan kami membuka hati kami Tuhan untuk Engkau bisa membajak hati kami Tuhan, dan Engkau menabur benih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga benih ini akan tumbuh menjadi berkat Tuhan bagi orang banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi juga Pastor Linda yang akan sharing Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarkan kami juga Tuhan menerima Tuhan isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan Kau dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, amin. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Baik. Haleluya, kita ketemu lagi di awal minggu ini. Kita percaya hari ini Tuhan juga berbicara buat saya dan buat setiap dari kita melalui firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk apa yang ingin Kau katakan pada hari ini, apa yang ingin kami pelajari pada hari ini, apa yang ingin Kau firmankan buat hidup kami secara pribadi. Buat kami Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu, buat kami Tuhan menyadari bahwa firman ini bukan hanya logos buat kami Tuhan, tetapi rema buat hidup kami ya Bapa. Jadikan hidup kami selalu menjadi berkat juga buat orang lain dari setiap firman yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Father's Day juga kemarin buat setiap bapak-bapak yang buat setiap bapak-bapak. Oke, hari ini yang saya mau ambil di 1 Tesalonika 5 ayat 14. Satu Tesalonika 5 ayat 14. Menurut TB2 ya saudara ya. Kami juga menasehatkan kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang tidak mau bekerja. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Kalau dari TB1 bicara mengenai, di situ dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 14, kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, ini ayat sebenarnya kalau di perikopnya judulnya kan nasihat-nasihat. Ayat ini sebenarnya cukup keras waktu Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika. Tapi kalau kita baca di 1 Tesalonika 2, 1 Tesalonika 2 ayat 3,
Paulus bilang gini, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai dengan tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga ia mempercayakan Injil kepada kami. Demikian juga kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kami. Saudara, balik lagi mengenai nasihat. Ini apa yang di firman Tuhan ini dikatakan bagaimana Paulus memberikan nasihat buat jemaat di Tesalonika. Paulus mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Tidak kebetulan Tuhan juga menempatkan semua orang di hidup kita. Ketika ada orang yang membuat kita kecewa dan sakit hati, itu merupakan satu kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan kasih. Karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Ya. Kalau kita belajar dari ayat ini, kata tata tertib, kalau di TB2 dikatakan tidak mau bekerja. Ya, arti dasar katanya adalah ataktos. Artinya tidak bisa diatur. Ini adalah ekspresi militer yang berarti mencegah barisan keluar dari barisan. Ya, maksudnya adalah mereka yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, mengambil keputusan yang tidak berakibat tidak baik, bisa berakibat tidak baik bagi hidup mereka. Jadi yang dimaksud Paulus waktu mengatakan tegurlah mereka yang tidak mau bekerja, atau tegurlah mereka yang tidak, kalau di sini dikatakan tidak tertib. Ini maksudnya adalah mereka yang nggak mau disiplin, yang nggak mau bertanggung jawab, yang waktu mereka mengambil keputusan itu bisa berdampak tidak baik buat orang-orang di sekitar mereka. Saudara, ada berapa yang kita kenal, mungkin orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Banyak kali apa yang mereka lakukan, mereka nggak mau bertanggung jawab. Mereka bisa mengambil keputusan, mereka pikir baik buat hidup mereka. Tetapi itu akan berdampak atau berakibat buruk bagi sekitar mereka. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Suruh tegur mereka, nasihati mereka, bicara kepada mereka. Ya, ada banyak mungkin kita berpikir bahwa nanti aja orang lain yang menegur, atau kita berpikir bahwa nanti juga berubah sendiri, nggak usah ditegur juga nanti suatu waktu berubah sendiri, atau nanti biar Tuhan aja yang hukum mereka, ya. Tetapi Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, Tuhan menempatkan mereka di dalam hidup kita untuk kita bisa menegur mereka yang tidak tertib, ya. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan, hiburlah mereka yang tawar hati. Kata tawar hati adalah oligosukos. Nanti kalau saya salah tolong kasih tahu ya, Bapak Kemal ya, Pastor Kemal ya. Dalam bahasa Yunani artinya yang berjiwa kecil, orang yang gampang takut, khawatir, gelisah, orang yang sedang diproses dan melewati ujian yang berat. Berikan mereka motivasi, dampingi mereka dalam mengambil keputusan. Saudara, ada orang-orang yang di dalam kehidupannya mereka mungkin melewati ujian yang berat. Mereka tidak seperti biasanya. Mereka mengalami masa-masa yang tidak mudah dalam hidup mereka. Sehingga mereka
menjadi orang-orang yang kadang-kadang untuk mengambil keputusan aja takut. Ya, saya kenal seorang yang pada waktu dia mengalami banyak sekali sakit di dalam hidupnya. Sakitnya tuh macam-macam, saudara. Sehingga dia akhirnya menjadi orang yang tadinya biasa aja, saudara. Akhirnya menjadi orang yang gampang takut. Waktu dia udah merasa nggak enak, aduh saya sakit apa lagi nih ya. Gampang khawatir. Dia menjadi gelisah, susah untuk tidur malam. Dia mulai berpikir yang nggak perlu dipikirkan, dia pikirkan. Sampai kadang-kadang dia mengatakan, apa perlu saya minum obat dokter? Apa nggak usah ya? Atau gimana ya? Kok saya takut ya? Saya saya nggak seperti ini. Saya nggak bisa ngambil keputusan di dalam kehidupan saya. Dan saya melihat kehidupannya menjadi ketakutan. Di firman Tuhan dikatakan, hiburlah mereka. Saudara, ada banyak orang mungkin kadang-kadang waktu kita melihat orang seperti ini, kita bukan mau hibur. Kita malah hardik, saudara. Kita marahin. Kita bilang, di mana imanmu? Gitu aja kok kamu seperti ini sih. Ayo, kamu harus seperti 1, 2, 3, 4, 5. Kita katakan semua hal-hal yang menurut kita memang bagus sih, saudara. Tapi ada waktunya memang kita cuma mendengar. Ya, karena firman Tuhan mengatakan ini termasuk orang yang tawar hati. Kita menghibur mereka. Kita mendengar masalah mereka, kita menghibur mereka. Bukan menghakimi mereka, tetapi menghibur mereka. Kita belajar juga di sini adalah belalah mereka yang lemah. Ya, yang lemah. Bela dalam arti kata bahasa Yunani adalah antekomai, comai ya, yang artinya menopang atau sama-sama memikul. Lemah di sini adalah asthenes, artinya tidak ada daya sama sekali. Ini adalah orang yang benar-benar kehabisan bensin. Mereka lelah, terpuruk, letih. Mereka terkuras secara fisik, spiritual, dan secara jiwa mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka tidak bisa melanjutkan hidup. Mereka tuh kehilangan harapan. Firman Tuhan mengatakan, bantu dan topang orang-orang seperti ini. Saudara, kalau saya mau mengatakan, mungkin Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang seperti ini. Mempertemukan dengan mereka, dengan orang-orang yang sudah terpuruk, lelah. Untuk apa? Untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita memberitakan Injil. Karena apa? Karena kadang-kadang orang-orang seperti ini, orang-orang yang sudah kehilangan harapan. Orang-orang yang mengatakan udah gak ada harapan. Dan kita bisa bantu mereka, kita bisa tolong mereka untuk memberikan pengharapan di dalam Kristus. Firman Tuhan ini berbicara buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan juga akan mempertemukan kita, bahkan mungkin kita berdoa untuk Tuhan mempertemukan kita. Tuhan kasih divine appointment dengan orang-orang seperti ini. Pertemuan-pertemuan ilahi dengan orang-orang seperti ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menopang mereka, membantu mereka, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara di mana kita tahu bahwa mereka memerlukan pengharapan. Dan pengharapan hanya di dalam Kristus. Amin, saudara. Yang keempat, firman Tuhan mengatakan, sabarlah terhadap semua orang. Ya. Ironisnya, orang yang memerlukan pertolongan seringkali orang yang lamban merespons.
atau orang yang menolak untuk ditolong. Jangan kita benci mereka, atau kita memaksa mereka, atau kita menghakimi mereka. Tetapi berikan yang terbaik untuk berpikir bahwa Tuhan mengasihi mereka. Minta kekuatan untuk kita kepada Tuhan untuk kita menjadi sabar. Minta Tuhan untuk memampukan kita untuk bisa mengasihi mereka. Ingat, kita juga dulu tidak baik, kita juga tidak bersih, kita juga tidak sempurna, kita tidak mulia, kita juga dulu tidak bisa dipercaya, kita dulu juga lalai, kita juga lupa, kita juga lemah, kita juga penuh kekurangan. Tetapi Yesus datang untuk kita. Tuhan ada di dalam hidup kita untuk kita mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan juga ada untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau firman Tuhan mengatakan sabarlah terhadap semua orang. Orang-orang di sekitar kita untuk dapat mengalami kebaikan Tuhan. Dan kemudian berikanlah kebaikan itu kepada orang lain. Untuk itulah kita ada saat ini, untuk itulah kita dipanggil. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu benar bahwa kehidupan kami adalah seperti pada waktu Engkau menjadi berkat buat hidup kami juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Ada beberapa nasihat yang Engkau sendiri sampaikan melalui Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Biarlah setiap nasihat itu menjadi nasihat juga buat kami, Tuhan. Untuk kami dapat menjadi orang-orang yang mau menegur mereka yang tidak mau bekerja atau tidak tertib. Menghibur mereka yang tawar hati. Membela mereka yang lemah. Dan sabar terhadap semua orang. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, Tuhan. Biar firman Tuhan ini bekerja di dalam kehidupan kami. Menjadi rema di dalam hidup kami, ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita mau masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, terima kasih Pastor Linda untuk sharing firman-Nya yang sangat memberkati dan mengencourage kita semua yang mendengar melalui nasihat daripada Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kembali kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, biarlah pagi hari ini kembali Tuhan nasihat dan teguran Paulus kepada jemaat di Tesalonika bukan hanya ditujukan melalui mereka saja, kepada mereka saja, tapi juga ini kembali Tuhan mengingatkan kami, mengencourage kami, untuk kami juga akan keadaan kami Tuhan, ketika banyak jiwa-jiwa yang Kau kirim ada di sekitar kami, itu bukan secara kebetulan, itu juga adalah kasih anugerah-Mu untuk kami kembali Tuhan, menjadi saluran berkat. Ketika kami sudah menerima berkat daripada Engkau, kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi saluran berkat. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan Pastor Linda yang sudah Kau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami percaya Engkau masih akan terus berbicara kepada Pastor Linda, akan penyampaian isi hati-Mu buat kami dengar. Engkau masih akan tetap terus berbicara untuk Pastor Linda boleh menjadi saluran berkat, penyampaian, pengabaran akan kebenaran firman-Mu, untuk meluruskan, memberikan nasihat ketika
kami atau orang-orang yang Pastor Linda temui Tuhan, mereka membutuhkan teguran atau nasihat, mereka membutuhkan penopangan akan kebenaran firman untuk mereka tetap on the track di dalam Engkau. Tuhan, Kau pakai Pastor Linda, Kau tambahkan lagi hikmat ilahi daripada Engkau untuk Pastor Linda bisa menyampaikan, bisa lebih mengerti dan bisa lebih menjadi perpanjangan lidahmu untuk menyampaikan kebenaran dan mengungkapkan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah Pastor Linda bisa membawa orang-orang bukan hanya di Bogor, bukan hanya di Every Nation Church Bogor, bukan hanya di tempat kantornya, bukan hanya di keluarga besarnya, tapi siapapun orang yang Pastor Linda temui, melalui Pastor Linda mereka bisa melek Tuhan, bisa melek akan kebenaran firman yang akan disampaikan, bahkan dengan apa yang Pastor Linda lakukan, Tuhan mengekspresikan akan kehidupan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Pastor Linda, lebih heran lagi dimanapun, baik itu di jaringan doa kota maupun di manapun dia berada, kami percaya Kau juga yang mengetahui pergumulan dan kerinduan hatinya Tuhan, dan kami percaya Engkau juga dengan kasih anugerah-Mu yang sudah Kau curahkan, Kau masih akan terus curahkan Tuhan karya-karya ilahi yang akan Kau singkapkan dalam kehidupan Pastor Linda. Kau berkati suaminya Pastor Wawan, Kau berkati keenam anaknya, David, Daniel, Davina, Darlene, Victoria, Deandra, Kau berkati mereka satu persatu, karena kami tahu Kau telah memberkati dan Kau akan terus dan akan tetap memberkati kehidupan mereka untuk dipakai menjadi suratan-Mu yang terbuka, untuk menjadi kesaksian yang hidup Tuhan, bagaimana Yesus luar biasa berkarya dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Mami Tina Diana Tuhan, di masa usia indahnya, begitu banyak Tuhan melalui apa yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan Mami Tina. Mami Tina boleh menjadi nasihat Tuhan. Mami Tina boleh menjadi orang yang dipakai untuk memberikan masukan kepada kami yang lebih muda Tuhan, dengan pengalaman kehidupan berjalan dengan Engkau, dengan pengalaman dia dipimpin oleh Engkau, dengan pengalaman dia melihat kebaikan kemurahan Engkau, bukan hanya di PBS, bukan hanya di keluarga, bahkan dengan orang-orang siapapun yang Kau tempatkan. Melalui perkataan Mami Tina ada pengabaran Injil bahwa hanya Engkau satu-satunya yang bisa menolong setiap pribadi lepas pribadi untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup, untuk mendapatkan hidup yang kekal Tuhan. Kau pakai Mami Tina dengan segala keterbatasannya, dengan segala keterbatasan aktivitas, dengan segala keterbatasan pergerakannya, tapi kami tahu Tuhan, Kau masih terus berkarya dalam kehidupan Mami Tina. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Ibu Fani yang Kau pakai dalam pekerjaan, baik itu juga dalam apapun Tuhan pelayanannya. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyingkapkan kebaikan dan kemurahan kepada Ibu Fani. Kau pakai Ibu Fani terus Tuhan menjadi pengabaran kabar kebaikan, kabar sukacita yang daripada Engkau, kabar keselamatan yang daripada Engkau. Dimanapun Kau tempatkan, biarlah kami semua melalui kesaksian Ibu Fani, kami lebih dibawa peka lagi Tuhan, ketika orang-orang yang Kau kirim di sekitar kami bukan secara kebetulan, bukan hanya untuk membentuk karakter kami, tapi juga bisa membawa kami Tuhan belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih bisa Tuhan merendahkan hati untuk bisa memenangkan jiwa seseorang, untuk juga bisa Kau pakai Ibu Fani dalam pekerjaannya, kiranya apapun yang tangannya perbuat, Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi kerinduannya, kasih kemurahan-Mu Tuhan yang akan menolong untuk menerima janji-janji Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Ananda
Daniel, apakah sedang dalam perjalanan atau sedang masih siap-siap. Kami menyerahkan anak muda ini. Kami tahu matamu dan hatimu ada untuk Daniel. Kami tahu masa depan yang penuh pengharapan sudah kau siapkan buat Daniel. Biarlah Daniel bisa di masa usia mudanya ini dia boleh menjadi pribadi yang bisa memberikan nasihat, bisa menjadi suratan yang terbuka, bisa menjadi kesaksian yang hidup, baik di kantornya, di teman-teman pergaulannya maupun di keluarga besarnya. Tuhan, biarlah kau pakai Daniel di masa mudanya seperti Timotius. Tuhan, banyak perkara yang kau nyatakan dalam kehidupan Daniel. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga mengucap terima kasih untuk David yang sudah kau pakai membawa kami masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian penyembahan. Kau yang mengetahui apapun agenda dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Kau yang akan menolong Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan Tuhan hikmat-Mu. Kau terus pakai dia di masa usia mudanya Tuhan dengan orang-orang yang dipercayakan untuk dia bisa memberikan nasihat, untuk dia memberikan encourage. Kau pakai dia dengan luar biasa. Kami juga menyerahkan Mbak Nori Ani Tuhan yang luar biasa, terus punya rasa haus dan lapar, mengenal akan pribadi Engkau dalam pembelajaran Bible study kami ini. Tuhan, Kau pakai Mbak Nori baik dalam pelayanan, mengurus opung, baik dalam guru sekolah minggu, baik dalam tengah keluarga, apapun yang menjadi kerinduannya, kami percaya Tuhan Engkau akan membantu Mbak Nori untuk bisa menggapai apa yang sudah Engkau tentukan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya masa depan yang luar biasa yang Kau siapkan buat Mbak Nori. Kau pakai dia lebih heran lagi di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Apapun yang menjadi kerinduannya, kami tahu kasih anugerah-Mu lebih daripada cukup untuk Mbak Nori menerima penggenapan akan janji-janji-Mu dalam kehidupan Mbak Nori yang sudah Kau tetapkan. Tuhan, kami menyerahkan juga Ibu Tirsa yang tidak bisa bergabung. Kami percaya dengan segala apapun yang sedang dia lakukan, dengan segala apapun yang ada dalam pekerjaan dan pelayanannya Ibu Tirsa, Engkau yang akan menolong Ibu Tirsa, suaminya Bung Kris, anaknya Keisha dengan kedua adik mereka, saudara mereka, Leni dan Harvey. Tuhan, Kau berkati keluarga ini. Begitu juga dengan Rina, Tuhan, adiknya yang sedang dalam pemulihan. Tuhan, Kau pakai Tirsa dengan luar biasa dan Kau akan terus memakai dia sebagai pelayan Engkau, menyampaikan kebenaran akan Engkau, dan biarlah dia tetap semangat di dalam melayani Engkau, memberikan motivasi yang bukan hanya menyenangkan manusia, tapi motivasi yang hanya menyenangkan Engkau ketika dia sebagai pengabar Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk Ibu. Wah, aku mental ya, saya. Hah? Saya juga menyerahkan akan Ibu Ira dimanapun dia berada. Kau berkati Tuhan. Kau berkati suaminya Bapak Ivan. Kau berkati juga anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Kami percaya Engkau yang akan menjaga dan melihara mereka. Engkau juga yang akan menolong mereka. Engkau yang akan membawa mereka tetap ada dalam track rencana Engkau. Tidak ada satupun yang akan menggagalkan setiap rencana Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan PBS Ministry ini. Kami tahu ini adalah dari Engkau, dan Engkau juga yang akan memimpin PBS sebagai sarana untuk pemberitaan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kalau
bangsa dan negara Indonesia ini ada dalam hatimu, ada dalam genggaman tanganmu, apapun Tuhan, konflik atau apapun pergumulan bangsa dan negara kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan untuk bangsa kami. Kau berkati para pemimpin, baik yang memiliki otoritas dari yang terkecil maupun yang sampai presiden dan wakil presiden, biarlah ya Tuhan, ada roh takut akan Engkau, ada kebijaksanaan yang mereka ambil untuk mengambil keputusan untuk kepentingan daripada rakyat, untuk keadilan yang merata bagi rakyat, untuk adanya kemakmuran yang merata bagi rakyat Indonesia ini. Tuhan, kami rindu bangsa dan negara Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami tidak tahu bagaimana, tapi kami tahu jika Engkau berkenan, segala sesuatu bisa terjadi, Tuhan. Terima kasih. Kami mau tutup doa kami dengan doa Bapa kami, seperti yang sudah Engkau ajarkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan Pastor Linda untuk tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa, biar Tuhan menyertai setiap dari kami. Kasih karunia, kemurahan, kekuatan yang dari Tuhan untuk bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan, untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan juga bekerja di dalam semua apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Tuhan akan memberkati apapun yang kami kerjakan hari ini. Berdoa juga Tuhan akan memberkati apapun yang akan kami lakukan buat orang lain hari ini. Tuhan juga akan memberkati kemana kami akan melangkah, kemana kami akan pergi. Tuhan akan menjagai, Tuhan akan menuntun kami kepada siapa kami akan bertemu di hari ini. Biarlah firman atau anugerah atau kekuatan Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan mengatakan amin. Terima kasih Pastor Linda, firman Tuhannya singkat, tepat, dan sangat berbobot, yaitu nasihat buat kita semua. Ada beberapa poin kalau yang saya catat di sini. Teguran yang pertama adalah teguran, yang kedua di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14, di situ di mana kita belajar bahwa kami menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Kita sebagai orang percaya kepada saudara-saudara kita, kewajiban kita adalah kita menegur. Kita jangan diamkan, ya harus ditegur. Ya, kadang-kadang apalagi orang yang terdekat kita juga kadang-kadang ketika ditegur marah-marah. Ya, tapi bagian kita bagaimana kita tegur terus, continue tegur, ya. Tegur di sini dikatakan tadi di dalam bahasa aslinya tadi Ibu Linda bilang tegurlah non te theo, ya. Menegur, memperingatkan, gitu. Bagaimana kita memperingatkan mereka yang hidupnya tidak tertib. Bagaimana menegur, memperingatkan mereka, gitu. Bagaimana hidup yang nggak tertib. Kemudian hiburlah mereka yang tawar hati. Ketika ada orang yang sedang bermasalah, yang hidupnya tawar hati, hiburlah mereka. Yang tawar hati di sini contohnya adalah
yang kecil hatinya, jadi yang dia suka takut, ya kita mesti hibur mereka, ya. Terus ada kata, ada yang lagi, belalah mereka, anto an, ante komai. Kita harus membela orang-orang yang seperti ini, gitu. Kemudian apa? Sabarlah dengan terhadap sesama. Sabarlah di situ adalah sabarlah terhadap semua orang. Sabar, kita mesti sabar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita harus ada long suffering. Ya, oke, silakan ada yang bisa mulai dari firman Tuhan hari ini, cukup singkat tetapi cukup berbobot, ya. Di sini kita juga belajar, atau ada yang mau korelasi dari ayat-ayat sebelumnya apa sih gitu, atau ayat sesudahnya, ya. Oke, silakan saya mulai dari Bro David dulu deh. Hamba yang luar biasa, anak muda. Bro David, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Iya, iya. Kalau dari aku sih sebenarnya di dalam kehidupan berjemaat ya benar banget penting banget kita have the apa ya brotherhood or sisterhood gitu ya untuk kita apa namanya accountable lah gitu. Karena kan kembali lagi eh, orang-orang di sekitar kita adalah kalau di Mazmur ya, kalau di Mazmur kan bilang eh, orang-orang di sekitar kita tuh mempengaruhi banget bagaimana kita akan hidup gitu. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidupnya apa ya, tertuju kepada hidup yang kekal, kita juga akan punya cara hidup yang sama gitu. Ini ngomongin community ya, tetapi kan Tuhan juga taruh kita di tempat yang dimana bisa dibilang domba di tengah serigala gitu kan. Kembali lagi ada keseimbangan di situ di mana we have a place where we can be apa namanya ditegur, kita punya tempat di mana kita bisa ditegur, kita punya tempat di mana kita bisa dikoreksi, tapi kita juga punya tempat di mana kita bisa mengoreksi orang, di mana kita menjadi terang di sana gitu. Jadi bukannya kita juga menjadi manusia yang eksklusif yang tidak mau bergaul dengan dunia ya, tetapi kita juga punya tempat di mana kita ya kembali lagi kita bisa berkaca, kita bisa tahu gitu. Dan kembali lagi ya kalau kalau ngomongin menegur kadang-kadang ada apa namanya ada hikmat Tuhan juga itu yang harus apa harus kita pakai ya gitu. Jadi kadang-kadang when we kalau kalau kita tegur orang tuh nggak boleh dengan emosi ya. Karena kadang-kadang itu waktu kita tegur dengan emosi, kadang-kadang itu yang keluar bukan teguran kasih tetapi teguran kemarahan gitu. Dan itu bisa juga menghancurkan hubungan gitu. Gitu. Jadi kalau memang atas dasar kasih harusnya orangnya tersebut yang kita tegur akan menerimanya juga karena oh orang ini peduli ya sama saya ya, bukan karena orang ini oh dikesel sama saya ya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau dari aku. Jadi penting banget ya kembali keseimbangan itu bijak dalam menegur karena teguran itu sebenarnya hal yang baik, hal yang positif gitu. Waktu orang yang menegur dan orang yang menerima teguran itu di dalam hati, di dalam state of heart yang benar gitu. Gitu. Kadang-kadang kan orang yang tadi Om Kemal sempat mention kalau dia dalam masa orang ini tahu salah gitu, tapi kadang-kadang waktu kita menegur dia masa dipermalukan, kadang-kadang mereka juga suka marah gitu. Padahal kita kan niatnya baik gitu. Kadang-kadang kita juga ngerti gitu. Kadang-kadang kalau mereka marah ya mungkin mereka malu gitu. Dan kita jangan jadi marah juga sama mereka gitu. Tapi kita lebih dewasa, kita lebih harus mengerti, oh dia masih malu. Biar Tuhan berproses juga dalam hati dia. Sehingga nanti Tuhan yang bicara gitu. Setidaknya kita punya tanggung jawab, lu tuh ke arah jurang loh gitu. Jadi kamu tuh harus hati-hati gitu. Tapi kalau kita sebagai apa namanya teman, sebagai brotherhood, sebagai sisterhood atau sebagai orang yang apa dekat dengan dia, kalau kita nggak kasih tahu,
jangan sampai kita yang nyesel nantinya gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Karena Tuhan tempatkan kita tuh di tempat yang benar, di komunitas yang benar, sehingga maksud Tuhan kita ada di situ mungkin untuk kita bisa menjadi penjaga mereka juga kayak gitu. Kalau dari aku. Thank you. Ya, terima kasih David ya. Jadi kita menegur orang ketika orang sudah mau menuju jurang, jangan langsung dijorokin, langsung masuk ke jurang, lu cepet-cepet aja, enggak gitu. Kita harus menegur. Kita harus di dalam lingkungan yang sehat, yang salah kita bisa saling menegur. Kalau saya salah, kita terima juga untuk ditegur gitu. Ya, makanya tadi dibilang untuk kita melihat masa depan kita bisa melihat dari siapa masa depan orang, kita melihat dari sama siapa dia bergaul. Itu juga bisa 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 kelihatan ya. Dia bergaul sama orang-orang yang suka fitnah, ya kita juga tahu nanti dia akhirnya bagaimana. Dia bergaul sama orang-orang Kristen yang di dalam Tuhan, kita udah pasti tahu nih dia akan jadi hamba Tuhan ya. Jadi itu satu satu bagian daripada kita, bahwa bagian kita harus tegur. Jangan kita biarkan orang sedang menuju ke dalam jurang ya. Kita harus tahan dia gitu. Kita harus menegur, menasihati dia ya. Di dalam firman Tuhan tentunya. Oke, silakan next, ada lagi Nori. Nori udah dengar tadi. Satu ayat aja, nomor 1 Tesalonika 5 ayat 14. Bu Nori. Oke, kalau belum, Bu Nori lagi siap-siap mungkin. Lagi baca Alkitabnya. Kita langsung ke Mami Tina. Mami Tina, dari yang paling muda langsung ke yang paling senior. Silakan, Mami. Apa ya yang harus kita ini, ayat 14. Kami juga menasihati kamu, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Satu, saya ambil ini penting sekali ya, seperti kata firman. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, itu paling penting. Jadi mesti kita ini sebagai orang yang percaya, terlebih yang dipanggil dan dipilih, punya hati mengasihi seperti Allah, seperti Tuhan Yesus, karena Allah itu adalah kasih adanya. Jadi kita jangan mementingkan diri kita sendiri seperti saya. Lihatlah juga sekeliling kita, maupun ini ya, tapi bukan dengan apa ya, bukan dengan emosi, tapi dengan kelemah lembutan. Karena seperti tadi Pastor David juga sudah bilang, kalau kita menegur orang dengan emosi, bukan ada damai sejahtera, bisa dia ribut sama kita. Jadi kita mesti punya buah roh ya. Satu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Terlebih yang paling penting, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi itu hanya Roh Kudus yang dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus begitu baik ya. Walaupun kita katanya tidak bisa seperti Yesus, terlebih katanya berbuat baiklah bagi semua orang. Tidak memandang bulu, tidak memandang harta, tidak memandang rupa, terlebih walaupun kita lain-lain iman kepercayaan kita dengan orang itu. Karena Tuhan Yesus juga penciptanya, ya, maupun keturunan dari Ishak maupun Ismail. Karena itu dia juga itu penciptanya ya Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Dia yang berdarah di hidup kita. Dan dia ada satu manusia yang diselamatkan di luar Yesus. Itu nomor satu ya. Gak ada yang lain. Nah, jadi untuk itu memang kita harus senantiasa seperti saya ini ya. Harus menjadi contoh, garam, teladan, terang. Terlebih menjadi berkat, kata firman, di Yerusalem juga sama sampai ujung. Untuk itu memang tanpa kita rajin baca firman, bergaul karib dengan Tuhan, bergaul intim, minta hati seperti Yesus, seperti saya, punyalah hati terlebih takut akan Tuhan. Saya itu pegang sekali karena
Firman Tuhan bersabda, takut akan Tuhan adalah awal dari segala sesuatu. Amin. Jadi jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Juga ada ya di ayat 22. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kaum dan seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Tak bercatat sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya ke dunia. Itu udah gampang ya proses ya. Jadi pelaku firman setiap hari harus takut Tuhan, hidup suci, hidup kudus. Lahir baru nomor 1. Lahir baru sejati ya. Punya pertobatan sejati. Tidak berbuat dosa lagi berulang kali. Itu yang paling terpenting juga. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya happy endingnya benar-benar saya ini menjadi pelaku firman, diberkati bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk sama manusia. Bahkan katanya bahkan bukan berbuat baik untuk orang baik saja, tapi orang jahat sekalipun. Supaya itu menjadi contoh tauladan, menjadi garam, menjadi terang. Amin. Amin. Itulah. Jadi jadilah kita pelaku firman Roh Kudus, sangat menolong kita pester firman. Terlebih kita orang yang percaya, yang dipanggil dan dipilih istimewa sekali. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita diselamatkan. Amin. Di nama Ya. Tuhan kita katakan. Amin. I love you Lord Jesus. God bless in Jesus name. Haleluya. Amin. Amin. Semangat Mami. Kita tahu ya, menegur adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, Tuhan Roh Kudus itu mau menguduskan kita, dia menegur kita ketika kita berbuat salah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Kalau kita lihat di 4 poin di sini, kalau di dalam bahasa Ibrani yang saya lihat ini, semuanya ini ada garisan, kalau tense-nya itu merah semua. Yaitu kata kerja, terus di situ bukan kata kerja aja, kata kerja present ya, hari ini, dan seterusnya imperatif, kita harus aktif ya. Ya, imperatif orang kedua, tapi plural juga, jamak. Artinya semua bagian kita ini di 4 poin ini merah semua. Di situ tegurlah, hiburlah, belalah, sabarlah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang melalui kadang-kadang Roh Kudus itu memakai orang-orang di sekitar kita untuk memperingatkan mereka. Ya, kalau sebagai orang percaya harusnya dia nggak apa ya, nggak sakit hati, dia seneng karena oh ya terima kasih ya karena sudah diingatkan kita gitu. Nah kalau dia sakit hati tanda tanya gitu, ada apa ini ya. Jadi bagian kita adalah bagaimana kita terbuka hatinya ketika kayak Mami Tina negur saya, karena kita adalah satu kelompok, kita saling menegur ya, kita saling menghibur ketika kita dalam kesusahan, kita saling membela ketika kita dalam masalah atau apapun, dan kita harus saling sabar terhadap satu dengan yang lain. Ini 4 poin penting yang harus, yaitu kata kerja yang harus sebagai orang beriman kita lakukan ya. Terima kasih firman Tuhannya. Oke, next. Terima kasih Nori. Silakan Bu Nori. Iya, salam Pastor, salam semuanya. Ada suaraku kah Pastor? Ada, mantap. Iya, tentang menegur ya, memberkati. Kalau dulu saya tipikal orang tuh nggak susah menerima teguran ya Pastor, itu proses buat saya. Tapi sampai pola pikir saya berubah. Ya, jadi kalau ditegur itu saya berpikir ditegur itu tujuannya bukan untuk menjatuhkan ya, tapi untuk mengangkat ya, bukan untuk merendahkan kita. Jadi sejak saya memahami itu, kalau orang menegur saya itu belajar menerima. Ya, walaupun kadang-kadang masih menjelaskan, tapi setidaknya udah belajar menerima. Begitu juga kalau saya menegur orang tuh, terus orangnya agak nggak terima, saya kasih tahu, kamu jangan merasa diserang. Kalau teguran itu kan nggak pernah untuk menjatuhkan kamu. Ya bisa ngasih tahu orang dengan sabar. Begitu juga dengan saya mengurus opung di rumah ini ya, itu harus ulang-ulang. Begitu saya bilang, ya, jangan dulu jalan, Pung. Saya lagi ngepel, nanti opung jatuh. Iya, tapi ya sebaliknya yang dilakukan ya, namanya juga nenek-nenek ya. Tapi kita harus tegur dengan baik, dengan sabar, kasih tahu ulang-ulang.
Jangan dengan emosional ya, jangan kita rugi sendiri. Tapi dengan kasih kita kasih tahu. Meski dia nggak nangkep, nggak ngerti-ngerti, saya kasih tahu ulang-ulang dengan baik, dengan lembut. Nanti baru dia bilang begini. Kok saya bodoh ya, dibilangin nggak mau. Bukan bodoh pun saya bilang. Nggak ada yang bodoh saya gitu ya. Eh, Masalahnya mungkin opung dikasih tahu itu nggak nangkep maksudnya apa gitu. Tapi kalau kita misalkan pakai emosional mau negur orang atau kita tegur orang dengan cara eh, apa ya? Kalau firman Tuhan kan yang saya mengerti ya Pastor. Kalau kita menegur orang juga walaupun kita sesama di dalam Tuhan, tegur itu jangan di depan umum ya. Tegur itu jangan eh, kayak mempermalukan orang, tapi tegur bisa dengan panggil dia, kasih tahu ya. Seperti itu kira-kira kalau saya masalah menegur ya. Jadi memang masih proses, tapi setidaknya saya pribadi sudah belajar untuk kalau ditegur orang ya ya. Kalau saya salah ya saya harus bertobat, saya harus berubah, saya harus minta maaf. Tapi kalau misalkan orang yang saya tegur sebaliknya tidak mau menerima, saya kasih tahu atau merasa terserang, saya akan kasih tahu. Kalau kita masih ditegur, berarti orang itu masih peduli dengan kita. Karena teguran itu kan bersifat untuk mengangkat, bukan untuk menjatuhkan. Begitu, Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih ya. Kalau kita belajar dari ini menegur di sini kan dalam bahasa aslinya itu noteteo. Noteteo itu menasehati ya. Kalau saya lihat di sini notetia dia berasal dari kata notesia, artinya menaruh dalam pikiran ya, menaruh dalam pikiran orang itu, memperingatkan atau menegur dengan lemah lembut, dengan lembut ya, memperingatinya juga dengan lemah lembut ya. Kita tahu ya, apalagi orang yang negur kita itu orang yang paling dekat itu pasti paling menyakiti. Jangankan nih orang tua mau 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 tegur anaknya kita nggak bisa. Harusnya jangan di depan orang-orang teman-temannya dia kasih itu. Anak-anak juga tahu 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 apa ya, mereka punya gengsi juga gitu ya. Oke, siapa next? Ada lagi? Bu Fani, silakan. Shalom Pastor, shalom semua. Ya. Saya tadi sangat terberkati dengan Pastor Linda, dan itu terjadi dalam hidup kita mungkin sehari-hari. Tapi terberkati jadi juga tadi dengan Pastor David. Luar biasa anak muda ini Tuhan pakai. Satu kalimat itu memang relate banget dengan 1 Tesalonika 5 ayat 14 itu. Menegur itu memang tugas kita. Kita nggak bisa bilang memang segala sesuatu dalam hidup kita, saya percaya itu kedaulatan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan percayakan itu orang di dekat kita, keluarga kita, bisa dikatakan ring satu, entar ring dua, nggak ngerti saya maksudnya. Tapi memang gini, kita kalau menegur orang itu harus a right time, a right place, a right moment. Itu satu. Dan itu tadi David bilang, Pastor David bilang, harus minta hikmat sama Tuhan. Kita harus juga lihat, sikon orang itu saat kita mau tegur itu sikon dalam seperti apa. Jadi a right time, a right moment, right time, right moment, right place, sama eh, itu kan hikmat dari Tuhan. Orang dunia aja mengerti loh, right time, right place, right moment. Apalagi kita orang percaya, tadi Pastor David udah ngingetin, menegur itu harus dengan hikmat. Kalau dia nggak mau ditegur, berarti kedaulatan Tuhan yang bekerja. Perkaranya, orang itu dipercayakan sama kita nggak berani tegur, sampai akhir hayatnya, akhirnya dia mengalami yang namanya binasa kekal. Karena apa? Karena kita takut negur, takut ngomong, takut nggak enak, takut dikucilkan sama keluarga, dan keluarga besar, keluarga apalah namanya. Satu. Poin yang kedua yang saya pelajari adalah menegur itu harus pakai hikmat. Tadi Pastor David udah ulang itu. Jadi kita minta hikmat sama Tuhan. Ya tadi hikmat itu, right time, right moment, right place. Ketiga, yang saya dapat lagi adalah kalau menegur itu juga lihat jangan pas saat itu, tadi dibilang anak kecil aja ada rasa gengsinya, ada rasa secara psikologi dia nggak mau juga dimaluin depan teman-temannya gitu. Terus yang paling penting adalah
cara menyampaikannya. Kadang-kadang yang kita maksud baik, tapi yang cara kita menyampaikannya kurang berkenan, itu akan membuat isi konten itu jadi nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan adalah bentuk cara menegurnya, bukan isi tegurannya. Yang saya pelajari ya, seperti itu. Terus kalau dikatakan tadi apa namanya sabar setiap orang, itu memang karakter Kristus banget itu. Memang itu buah roh. Jadi benar-benar itu harus orang yang penuh dengan Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Terus poin yang terpenting lagi yang saya mau sampaikan ini adalah sangat mengganjal dalam hidup saya adalah satu. Kadangkala kita berpikir orang itu orang yang tepat untuk kita apa ya sharing atau fellowshipkan apa yang sedang berkecamuk dalam pikiran kita gitu. Tapi saya belajar di beberapa hari terakhir ini, saya pernah mengalaminya. Saya ada cerita mengalami itu sulit banget tidur. Sulit banget. Sampai di satu momen ada satu hari memang 1 kali 24 jam itu nggak tidur. Karena saya sebenarnya bukan sedang berpikir tentang proyek, nggak berpikir juga ada masalah juga dengan Mami, enggak. Mami nggak ada masalah sama sekali dengan saya, nggak dengan Daniel juga, nggak dengan adik saya, nggak dengan sepupu saya, nggak juga dengan ipar saya atau siapapun. Tapi nggak tahu, kayak ada sesuatu yang jadi bikin kita lost itu kayak nggak ngantuk-ngantuk gitu. Dan saya bertahan, saya nggak mau minum obat. Saya nggak mau. Saya bilang Tuhan Yesus, kau tabib segala tabib, dokter di atas segala dokter. Jamah aku biar aku bisa tidur. Tapi terus itu memang proses ya, nggak bisa tidur hari itu. Besoknya baru bisa tidur beberapa jam. Baru hari yang ketiga itu adalah di atas 5 jam bisa tidur. Tapi puji Tuhannya saya belajar di sini. Itu Yeremia 33 ayat 3. Yang alamat yang paling tepat itu cuma Tuhan Yesus. Karena kadang-kadang kita ingin banget berbicara dengan seseorang. Tapi seseorang itu juga kan punya kesibukan, Pastor. Dia punya kesibukan sendiri, dia punya keluarga, dia punya urusan, dan dia punya jamnya sendiri. Yang kita nggak bisa paksa gitu. Tapi itulah puji Tuhannya. Saat saya mengalami suatu kelelahan itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini kayaknya butuh banget tidur ya Tuhan. Karena besok ini kan saya ada pelayanan cukup jauh sama mami saya, sama adik dan keluarga saya. Saya minta tidur lah Tuhan gitu. Itu terjadi, Pastor. Saya bisa tidur sampai saya bangunnya tuh setengah 12 malam. Sampai mami saya itu amazing banget gitu. Sampai semua anak saya itu turun itu udah kayak siput gitu ya. Kakinya tuh mendep-mendep. Mami, ini saya harus bilang gitu, bahwa itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia mengenal pribadi kita sampai ke dulu hati kita yang paling dalam. Anak saya tuh turun, Mami tuh mau ngomong apa gitu. Dia, anak saya bilangin, shh. Saya masih dengar sayup-sayup gitu. Mama tidur, Mami. Mama lagi tidur. Dengan kata-kata anak saya mengatakan sama mami saya, Mama lagi tidur, saya langsung nyenyak, Pastor. Karena apa? Saya tahu itu adalah timbulan kasih. Yang tadi kayak kata Pastor, kayak kata David bilang, tegurlah dengan kasih. Jadi anak saya itu mungkin nggak perlu dengan banyak cerita, banyak apa, tumpang tangan, tumpang ini, tumpang jempol, enggak. Dia cuma mengatakan gini, Mami, tidur. Di situ saya merasakan damai banget. Anak ini betul-betul sangat takut Tuhan. Dia sangat mengasihi orang tua. Jadi kadang-kadang bentuknya itu beda gitu, Pastor. Saya berharap dari tempat lain, tapi saya dapat di tempat yang lain gitu, Pastor. Satu kalimat loh dia ngomong, Mami, Mama lagi tidur. Saya langsung tidur, Pastor, sampai pagi. Akhirnya saya pagi bisa pelayanan sampai jauh, sampai pulangnya sampai mau sore. Itu yang saya sharingkan bahwa Tuhan Yesus itu mengenal pribadi kita sampai ke kedalaman. Makanya saya bilang deepen from my heart. Tidak ada pribadi yang bisa digantikan. Satu-satu itu Tuhan Yesus, Pastor. Karena dialah alamat yang tepat. Dia bisa pakai siapa aja, Pastor. Dengan satu kalimat yang singkat, itu membuat saya ngantuk, tuk-tuk sampai pagi. Kayak gitu loh, Pastor. Jadi benar segala sesuatu dengan kasih. Terima kasih ya, Pastor David. Dengan kasih. Kalau saya tahu, kalau Daniel nggak mengasihi saya dengan tulus, mungkin dia akan suara kencang atau bilang, Mami atau apa tegur gitu, saya mungkin akan terbangun kan, kaget lagi gitu. Karena saya sulit banget kan tidur udah 4 hari. Tapi satu kalimat itu aja, Pastor. Kasih. Jadi ternyata God is love, love is action. Itu, Pastor. Itu pembelajaran yang paling berharga. Kasih. Terima kasih. Makanya Alkitab mengatakan segala sesuatu akan berlalu, tapi yang tinggal adalah firman dan kasih. Kasih. Kasihnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya, Pastor, Pastor Linda semua buat firman yang luar biasa. Terima kasih ya, Pastor David. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi right time, right moment, and right place. Mungkin ada tambahan lagi. Terima kasih atas sharingnya, Bu Fani. Bu Weni, terakhir.
Oke. Terima kasih Pastor Linda. Memang eh, bukannya memuji adik kekasihku ini, tapi memang apa yang dia sampaikan, saya sebagai salah satu pemerhatinya sudah mengetahui bahwa beliau sudah melakukannya. Oh, Pastor Linda mental ya? Wow. Oke. Rupanya dia nggak boleh dipuji. Yang saya mau sampaikan bahwa saya sangat berkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Linda. Ada kalimat tadi yang beliau katakan, bagaimana ingat, bagaimana diri kita itu dulu sebelum Yesus datang dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya boleh ambil kalimat singkat dengan kalimat saya ya, berlakukan juga lagi kepada orang-orang lain untuk mereka bisa ada dalam posisi kita yang dulu. Jadi kalau mulai dikatakan kita semua di sini ada sebagaimana kita ada, itu ada orang yang dulu pernah menegur, pernah ada orang yang invest waktu, pernah ada orang yang dipakai Tuhan untuk membawa kita ditarik kembali ke dalam rencana Tuhan. Karena saya tahu setiap ketika ada orang yang ditegur, nggak ada yang langsung bilang, puji Tuhan, haleluya. Karena kembali lagi, karena diri kita, saya kemarin sempat ada dengar dari firman Tuhan di gereja, bukan minggu ini, minggu lalu, bagaimana ketika orang mengatakan, aduh orangnya keras soalnya, susah kalau mau dikasih tahu. Sebenarnya bukan keras, tapi karena ego manusia itu ketika, seperti yang tadi saya bilang, nggak ada yang langsung mukanya bersuka cita ditegur gitu, tapi pasti sempat meresapi dulu, perlu proses. Tapi kembali lagi, kalau saya mau sangat diberkati ketika Ibu Linda katakan, ingat bagaimana diri kita dulu sebelum Yesus datang dalam kehidupan kita. Jadi Yesus aja begitu sabar merubah karakter saya yang keras, merubah kekopehan saya, yang saya pikir saya benar, yang saya pikir saya itu udah berbuat baik, tapi ketika ada orang yang dengan sabar membawa saya mengalami perubahan. Karena kan kembali lagi Rasul Paulus di sini ketika dia menyampaikan nasihat dalam pelayanannya, motivasinya yaitu untuk membawa seseorang itu mengalami perubahan ya ketika dia mendengarkan Injil. Nah, tadi jadi ketika saya sudah ada yang saya bisa ada begini, ketika Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar saya, seringkali sih kadang-kadang udah gemes gitu ya, tapi bersyukurnya lagi seperti kayak tadi pas Pak Kemal ingatkan bahwa orang-orang di sekitar kita itu kita ada begini karena ada Roh Kudus yang membawa kita, merubah kita, membantu kita untuk menjadi pribadi yang kudus, bukan karena kita benar, bukan karena kita benar, tapi karena Roh Kudus yang membenarkan kita. Jadi berlakukan itu juga kepada orang yang kita ini supaya karena pernah ada satu kali, bukan sekali sih, sering ya mungkin ketika udah gemes terus habis itu nyampe nggak nih kalau saya emosi seperti kayak tadi anak muda yang dipakai Tuhan ini, kami berdua banyak belajar sekali dari keponakan kami yang luar biasa, yang dipercayakan Tuhan sebagai kepala geng dari 6 bersaudara ini, bagaimana dia bisa memiliki karisma, bagaimana dia dipakai Tuhan untuk menjadi patron atau contoh. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita mau emosi, dapatnya di pesannya kita ketika kita mau menyampaikan teguran atau nasihat untuk membawa seseorang. Tapi yang kalau saya mau tekankan di sini ya, sebenarnya di Raja Salomo udah mengingatkan kita di Amsal 27 ayat 5 yang menyatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi.
Ini berarti kan juga bahwa teguran yang diungkapkan dengan kasih, seperti yang kayak tadi David katakan ya, meskipun terasa pahit, meskipun itu menyingkapkan, mengiris keegoan seseorang, lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya udahlah, nanti biar Tuhan aja dia yang berbicara pada dia, padahal kita dikasih kesempatan untuk berbicara. Nah, sehingga nggak ada dampak positifnya, padahal kita tahu orang ini kasihan loh kalau nggak ditegur. Nah, di sini juga saya belajar bahwa teguran dalam Alkitab itu sebenarnya diingatkan bukan hanya sekedar kritik ya, bukan sekedar kritik, tapi juga merupakan ekspresi kasih kita atau didikan dari Tuhan. Kemarin kita belajar dari Pastor Linda bagaimana Allah itu digambarkan seperti Bapak yang mengasihi, yang udah pasti akan mendidik anaknya. Nah, itu melalui teguran. Jadi Tuhan ingin membentuk karakter kita. Kita ini kan udah dirubah melalui proses. Nah, apakah kita bisa dipercayakan lagi untuk kayak kita udah ada yang memuridkan, bagaimana apakah kita bisa memuridkan orang lain dengan penuh kasih melalui teguran, sehingga pribadi itu menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Tapi penting untuk yang paling susah memang adalah menerima teguran dengan rendah hati dan hikmat. Dengan keadaan kita gini, kita juga pasti masih akan tetap ya mengalami teguran, pasti akan tetap melewati proses seperti tadi Pak Kemal ingatkan, ini prosesnya masih berjalan selagi kita hidup. Jadi kita masih akan tetap menerima teguran. Nah, sekarang prosesnya adalah bagaimana kita dengan rendah hati, mengaku jo, kalau orang Manado bilang, supaya enteng kalau kita memang salah, karena itu adalah bagian dari proses pertumbuhan rohani kita. Jadi teguran yang baik akan membawa kita kepada pembaharuan dan perubahan positif dalam hidup. Terima kasih karena Pastor Linda mental. David, tolong sampaikan ke Mama. Itu saja luar biasa sudah menyampaikan ini kepada kami. Terima kasih. Ya, jadi kita menegurnya dengan kasih. Semua ini bicara hiburlah dengan kasih juga. Belalah dengan kasih. Sabarlah terhadap sesama itu karena apa? Karena kasih. Semuanya itu kita tahu karena kasih. Kalau kita mundur beberapa ayat 11, di situ dikatakan karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu harus lakukan, yang kamu lakukan. Jadi kita harus saling membangun. Saling membangun itu pun dengan kasih. Kemudian ayat 12 di situ dikatakan kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Jadi ketika ada orang yang menegur, ini bicara mengenai orang-orang mentor kita, hamba-hamba Tuhan. Kita harus mengasihi mereka. Karena apa? Orang yang bekerja keras di antara yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi kadang-kadang kita menerima teguran, lu salah. David, you salah. Nori, you salah gitu. Itu di situ dikatakan kita harus apa? Menghormati mereka. Kita harus taat kepada mereka. Dan ayat 13, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka di dalam kasih. Ya, kita harus menjunjung mereka di dalam kasih. Itu pekerjaan kasih. Ya, dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai sejahtera dengan yang lain. Jadi kita harus hidup hidup dalam damai, ada damai sejahtera, ada sukacita. Baru ayat 14 ini, ya. Kami juga menasihatkan supaya kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang tidak mau bekerja. Ada yang nggak mau bekerja, ada yang malas-malasan. Hey, kita kasih tegur, you bangun gitu, wake up gitu. Kemudian di situ mereka hiburlah mereka, tegurlah, hiburlah mereka yang tawar hati. Ada yang tawar hati di sini. Hiburlah mereka, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semuanya itu. Perhatikan supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi kalau ada orang, kita
kita merasa hatikan oleh orang lain, kita nggak usah. Kalau ada yang mau balas, kita mesti tegur, kamu nggak usah balas, biarin aja. Itu biar pekerjaan Tuhan aja. Ya. Terus ayat 15 ya, ayat 15 sudah. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya. Terus dikatakan 18, bersukacitalah senantiasa. Ketika kita sudah selesai semuanya itu, kita harus bersukacita senantiasa. Dan ini ayat 17, yang ayat yang paling panjang seperti saya pernah bilang, tetaplah berdoa. Amin. Kita tutup dalam doa. David, bisa tutup dalam doa, Pak David, Pastor David. Sorry, kenapa Om? Bisa ditutup dalam doa, Pastor David. Doa Oke. penutup. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang telah Kau jabarkan Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sudah saling Tuhan mengingatkan satu sama lain Tuhan. Kalau kami Kau tempatkan di tempat yang benar, di tempat yang tepat Tuhan. Untuk kami bisa saling Tuhan menegur satu sama lain Tuhan. Saling mengingatkan Tuhan. Saling mengarahkan Tuhan, menjadi cerminan Tuhan bagi satu sama lain Tuhan, saudara seimanan kami Tuhan. Kau juga Tuhan yang senantiasa Tuhan, berkati kami Tuhan, dimanapun kami ditempatkan Tuhan, biarkan senantiasa Tuhan kami punya hati yang mau taat kepada Engkau, taat kepada Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang Engkau inginkan untuk kami bisa menegur Tuhan, berikan kami keberanian Tuhan dari Engkau Tuhan, untuk kami mau melangkah, untuk kami mau berbicara Tuhan, untuk menegur Tuhan. Berikan kami juga kesabaran, berikan kami juga hati yang lemah lembut Tuhan, untuk kami bisa punya hikmat Engkau Tuhan dalam menegur Tuhan. Kami juga tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau terus berkarya dalam hidup setiap dari kami Tuhan. Biar hanya nama-Mu juga Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke.